Oke teman-teman semua, kembali lagi sama gua Dennis SLL. Oke, di video kali ini bakal singkat aja. Ini benar-benar buat teman-teman yang belum investasi saham, belum tahu kalau investasi saham itu bisa untungnya sampai berapa banyak sih, sampai berapa besar sih, kita bisa kaya nggak sih dari saham. Di sini di video ini gue bakal jelasin semua. Nah sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini terus bisa berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga like video ini dan share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat. Nanti di akhir video kalian bisa komen juga di bawah saran dan kritik untuk saya, dan juga kalau kalian mau minta saya untuk bikinin video edukasi tentang apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Saya pasti baca dan saya pasti balas semua komentarnya. Oke, kita langsung masuk ke materi sekarang. Kenapa harus investasi saham? Kita ngobrol lebih santai aja ya di sini karena materinya nggak dalam-dalam banget juga. Nah, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman dari TikTok atau dari Instagram atau emang pengguna YouTube, aktif YouTube, pasti sering banget nih muncul konten-konten yang bahas investasi, keuangan, saham di tahun 2020 ini nih. Lagi hits banget, lagi booming banget. Banyak banget influencer finance yang bahas saham nih. Wah, saham ini lagi murah nih, lagi diskon. Kenapa sih? Sebenarnya ada apa dengan saham? Kenapa banyak banget influencer yang ngajakin teman-teman semua buat belajar saham, buat investasi saham? Emang bisa untung sampai seberapa banyak sih sampai mereka pengen banget gitu kita semua itu sama-sama investasi saham? Kita bakal bongkar semuanya di sini. Pertama, kita harus tahu dulu nih, investasi itu apa sih sebenarnya? Investasi itu bisa banyak macam teman-teman sebenarnya. Kalau kita ngomong investasi kesehatan, kita dari muda nih kita olahraga, kita makan makanan sehat untuk supaya di masa depan, di masa tua kita, badan kita itu lebih sehat, lebih fit. Itu investasi kesehatan. Atau enggak kita bisa beli insurance misalnya. Nah, kalau misalnya investasi ilmu, apa sih? Kita bisa belajar, kita beli buku, kita ikut seminar, kita ikut workshop, kita bayar, kita keluar uang, tapi kita investasi, kita dapat ilmu. Ilmunya itu kita bisa pakai dengan jangka waktu yang panjang. Ilmunya itu bisa kita pakai terus, bahkan bisa dimonetize dan bisa di-convert menjadi uang yang lebih besar lagi. Itu namanya investasi. Dengan investasi sejumlah sekian misalnya, kita bisa returnnya bisa mendapatkan yang lebih banyak. Itu yang kita harapkan, return ya dari investasi. Kalau kesehatan, returnnya mungkin nanti sehat di masa tua. Kalau kita investasi ilmu, returnnya yaitu kita bisa gunakan di bisnis kita, di personal branding kita bisa jadi cari uang karena kita punya ilmu yang udah kita bayar, yang udah kita pelajarin. Oke? Nah, kalau investasi soal uang ya pasti teman-teman udah tahu semua lah ya. Kita taruh uang misalnya 10 juta, kita berharap uang 10 juta ini bisa bertumbuh, bisa jadi 15 juta atau jadi 20 juta. Nah, kalau investasi itu ada banyak jenisnya teman-teman. Kita masuk jenis-jenis instrumen investasi nih. Sebenarnya ada banyak banget, cuman saya nggak taruh di sini. Mungkin ada deposito, ada apa, banyak banget nih pokoknya. Cuman di sini saya pengen bahas yang 4 ini nih teman-teman, yaitu yang pertama ada properti, terus ada emas, ada mata uang asing, ada saham. Kalau deposito ya pasti teman-teman udah tahu lah ya, deposito ada di bank pasti udah tahu. Kita bahas yang 4 ini aja ya. Yang pertama ini properti teman-teman. Properti ini bagus nggak investasi properti? Menurut saya bagus-bagus aja teman-teman. Apalagi pas di saat krisis kita bisa beli properti, habis itu kita bisa jual 5 tahun ke depan, itu untungnya cuannya juga besar ya kan. Tapi ada kendala teman-teman di sini. Properti itu kalau kita mau mulai investasi properti, kita butuh dana yang lumayan gitu kita bilang. Misalnya kita ngomong, let's say kita mau beli satu apartemen atau satu ruko atau satu rukan misalnya. Harganya berapa M misalnya kan, atau berapa ratus juta, bahkan bisa sampai M. Nah, kalau misalnya bagi misalnya orang yang belum punya uang, belum punya dana segitu, atau masih pelajar misalnya, kan nggak punya aksesnya, nggak punya dananya. Even dia punya ilmunya, dia ngerti nih investasi properti, tapi dia nggak bisa mulai karena dananya nggak cukup. Kayak gitu. Habis itu, kelepahannya lagi, kalau misalnya mau dijual itu nggak bisa langsung, harus nunggu dulu. Kurang liquid lah kalau menurut saya. Karena itu kan orang kan nggak mungkin dong kayak mau beli ruko, mau beli apartemen, mau beli rumah kayak beli kacang goreng nih. Bilang hari ini beli langsung beli. Belum tentu, orang kan mau lihat-lihat dulu lokasinya gimana, bisa nego nggak harganya. Nah itu dinamakan kurang liquid. Oke, tapi investasi properti ini bagus sebenarnya bagi mereka yang memang udah mature, udah lebih dewasa, udah punya dananya, udah paham tentang properti. Ini bagus. Jadi kalau misalnya nanti kita udah punya dana, kita bisa diversifikasi nih, kita bisa investasi properti, bisa ke saham juga gitu. Tergantung tujuan kita itu seperti apa, karena banyak banget investor properti yang sukses kok pada akhirnya, dan banyak juga investor saham yang sukses juga gitu. Contoh yang di properti itu kayak Kobong Chandra.
Kalau di saham ada Ko Andika Sutro Putra. Nah, yang kedua adalah investasi emas. Investasi emas ini bagus teman-teman. Investasi saham ini bagus. Bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa sebaiknya 10% daripada dana kita bisa investasikan 10%-nya itu ke emas. Karena emas itu sifatnya liquid dan satu dunia tahu gitu kayak wah emas nih itu sesuatu yang berharga, harganya juga cenderung naik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu mungkin di harga dari tahun 2000 sampai ke tahun 2020 itu naiknya udah jauh banget. Kalau kita let's say kita bilang 5 tahun ke belakang aja 1 gram emas waktu itu cuma di harga 300-400 ribu mungkin. Hari ini emas udah harganya 900 ribuan, udah naik juga. Dan kenaikannya juga cukup tinggi. Habis itu emas itu liquid teman-teman. Kalau teman-teman punya emas nih, habis itu tiba-tiba pengen jual nih, pengen pakai uang, kalian tinggal ke toko emas, tinggal jual emasnya. Bahkan sekarang udah banyak banget emas yang nggak harus pegang fisiknya, jadi udah bisa via aplikasi, itu juga ada. Nah, yang ketiga mata uang asing teman-teman. Jadi misalnya banyak kalau kita lihat mungkin orang tua kita simpan USD atau SGD misalnya, Singapura dolar atau US dollar, dan mengharapkan USD itu naik misalnya harganya. Sebenarnya kalau misalnya mau dipergunakan untuk jalan-jalan atau misalnya untuk kepentingan bisnis ya nggak masalah. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, menurut saya kurang relevan sama jiwa nasionalisme. Karena kita kan tinggal di Indonesia. Kita orang Indonesia. Kita maunya Indonesia bagus dong. Kalau kita mengharapkan harga dolarnya cenderung naik terus, otomatis kita mengharapkan secara tidak langsung mengharapkan nilai rupiah itu melemah, ya kan, terhadap nilai tukarnya. Nah, berarti kita nggak punya jiwa nasionalisme dong. Jadi kurang relevan menurut saya bagi kita yang tinggal di Indonesia, yang kita sama-sama mau bangun Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik. Kurang relevan kalau kita investasi mata uang asing gitu. Karena kan kita maunya Indonesia justru nilai tukar rupiahnya itu menguat dibanding mata uang negara lain kayak gitu. Ini opini saya, disclaimer. Kalau misalnya kalian punya opini lain nggak masalah. Ini menurut saya doang. Nah, yang keempat ini saham teman-teman. Nah, kenapa sih banyak banget yang fokus itu kayak di saham gitu? Influencer banyak banget yang bahasnya saham dan saham. Nah, kenapa sih saya juga sampai buka kelas edukasi di Telegram, member sampai 11.000 orang. Pokoknya tiap hari bahas saham terus. Kenapa sih? Karena menurut saya, ini opini saya, saham itu bisa menjadikan return yang paling besar dari jenis-jenis investasi lainnya. Dan juga saham ini bisa dimulai itu dengan sangat efisien. Siapapun bisa memulai, dimanapun bisa memulai, tanpa ada kendala di minimal dana. Karena kita bisa mulai 100.000. Sekarang teman-teman 100.000 banyak banget ya anak-anak muda, anak-anak yang masih pelajar, sekali ke mall habisin uang 100-200.000, 300.000. Padahal itu uang bisa diinvestasikan sebenarnya ke dalam saham, tapi mereka mungkin nggak tahu, mereka nggak punya ilmunya. Makanya di sini saya ingin menyebar knowledge tentang edukasi seputar finansial, investasi, dan saham. Oke, kita masuk nih ke slide selanjutnya. Tadi yang bilangnya mau ngobrol singkat aja, tapi nggak berasa udah 8 menit ya. Seru juga ya. Keuntungan investasi di saham. Yang pertama, tanpa minimum modal teman-teman. Kita bisa mulai 50.000, 100.000. Banyak sekuritas yang udah menyediakan bikin rekening di sekuritas tanpa minimum deposit. Nah, kalau teman-teman misalnya mau tahu saya pakai sekuritas apa dan sekuritas mana yang menyediakan tanpa minimum deposit bisa mulai 100.000, kalian bisa DM Instagram saya. Nanti saya akan taruh Instagram saya di akhir video. Kenapa kok saya nggak sebut aja nih aplikasinya? Karena ini bukan video promosi. Ini benar-benar video full edukasi untuk kalian yang pengen belajar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu saya pakai sekuritas apa dan sekuritas apa yang bisa mulai dengan 100.000, kalian DM aja Instagram saya. Oke, pelajar merapat ya. Nah, yang kedua itu bersifat likuiditasnya tinggi. Tapi saham-sahamnya yang likuiditasnya tinggi ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, misalnya kita beli saham-saham yang udah terkenal lah, udah fundamentalnya, pokoknya mungkin kalian belum ngerti tentang fundamental. Pokoknya saham-saham yang udah bagus banget nih misalnya. Kayak bagus tuh gimana? Misalnya Unilever, ICBP, Indofood kan, atau saham-saham bank misalnya BCA, BRI, Mandiri. Itu kan saham-sahamnya bagus, liquid. Nah, likuiditasnya tinggi. Itu keuntungannya apa? Kita mau jual kapanpun bisa teman-teman. Sekarang nih misalnya tiba-tiba, wah saya butuh uang nih, saya mau jual. Ya udah tinggal pencet jual, sahamnya kejual, tinggal tarik withdraw ke rekening 1 hari atau 2 hari masuk ke rekening kita. Jadi bersifat liquid. Kalau properti kan nggak bisa. Wah saya butuh uang nih, saya mau jual nih rumah saya. Belum tentu besok bisa langsung kejual. Andaikan kejual itu perlu proses kan. Ada tanda tangan ke notaris, nanti kalian perlu waktu untuk keluarin. Belum lagi orangnya juga belum tentu langsung bayar. Jadi kurang liquid kalau properti. Tapi kalau di saham itu sifatnya liquid. Keuntungan jangka panjang sangat besar. Nah, kalau dibandingkan instrumen investasi lainnya, saham itu menjanjikan keuntungan yang paling besar, teman-teman. Kalau nggak percaya, nanti habis ini saya bakal kasih tahu buktinya.
Mudah diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Dimanapun, kita sekarang itu udah membeli dan menjual saham itu menggunakan handphone, atau smartphone, atau laptop, menggunakan aplikasi. Jadi benar-benar bisa mudah diakses kapanpun, dimanapun, yang penting punya handphone. Oleh siapapun. Yang penting kalian udah umur 17, kalian udah punya KTP, udah punya rekening, kalian udah bisa mulai investasi saham. Perlu pengetahuan khusus nggak? Pengetahuan nggak perlu khusus, yang penting punya pengetahuan dasar. Kalau kalian pengen belajar, kalian bisa join Telegram kita di SS Indonesia Profit. Linknya bakal saya cantumin nanti di description di bawah dan juga di akhir video. Terakhir, keuntungan terbesar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Saya belum pernah menemukan instrumen investasi yang bisa menjanjikan lebih daripada saham gitu, yang punya underlying-nya. Kalau misalnya kita ngomong, mungkin di cryptocurrency ada yang bisa banyak, tapi kan underlying-nya kurang. Kalau di saham itu kan underlying-nya perusahaan. Kita langsung masuk aja nih, saya buktiin ke teman-teman return yang benar-benar gila di pasar saham. Nah, ini saya ambil foto dari sumbernya dari buku Anak Muda Miliarder Saham, dari bukunya Ko Andika Sutro Putra. Dia merupakan full investor saham, full time investor saham. Saya juga baca bukunya dan saya juga ikutin dia. Pokoknya hebat banget deh Ko Andika. Nah, di sini dia di bukunya ini dia ada tulis nih beberapa kode saham yang memberikan return yang sangat tinggi nih di krisis 2008. 2008 itu kan krisis ya, sama nih kayak 2020 ada krisis. 2008 sampai 2013, berarti 5 tahun tuh ya, sekitar 5 tahun. Nah, ini returnnya tuh bener-bener gila teman-teman nih. Coba kita cek ya. Saham Cepin naik kurang lebih 6.700% teman-teman. Artinya 67 kali lipat. Baca ya baik-baik ya. 6.700% itu 67 kali lipat. Jadi kalau teman-teman waktu 2008 punya uang misalnya 10 juta, terus kalian beliin saham Cepin. Nah, di 2013 selama 5 tahun, 10 juta kalian itu menjadi 670 juta, teman-teman. Bayangin ya, 10 juta jadi 670 juta. Kalau kalian nih, mungkin yang tahu ya, nih ada yang di baris keempat nih. Ada saham namanya MAPI. MAPI itu adalah mitra Adi Perkasa, itu yang kayak Starbucks, ada yang toko baju juga banyak banget. Itu merupakan under mitra Adi Perkasa. Nah, itu naik sampai 3.000% nih teman-teman, kalau bisa lihat nih di sini. Jadi kalau teman-teman invest 10 juta, itu uang teman-teman bisa jadi 300 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, kira-kira kalau teman-teman beli properti bisa nggak naik sampai 3.000% atau 5.000% gitu. Ini deh, ini ya saham properti nih. Asri itu adalah saham Alam Sutra, naiknya sekitar 2.000%. Berarti kalau kita beli 1 miliar, itu uang kita jadi 20 miliar. Kalau kita waktu itu di Alam Sutra ada, misalnya ada rumah nih, kita beli harganya 1 miliar misalnya. Saya rasa nggak bisa deh rumah 1 miliar jadi 20 miliar dalam 5 tahun. Nggak bisa deh. Sama nih kayak misalnya LPCK nih, ini kan properti juga. Kalau kita beli sak properti harganya misalnya 1 miliar, kayaknya nggak bisa jadi 54 miliar. Tapi di sini bisa. Kalau kita beli sahamnya 1 miliar kita bisa jadi 54 miliar. Naik sampai 54 kali lipat. Nih, yang paling bawah nih, yang paling kecil, ini adalah saham Unilever. Saham yang udah sejuta, kayak maksudnya satu Indonesia tahu lah Unilever. Itu aja naik 400% teman-teman. Jadi kalau teman-teman invest 10 juta, itu uang teman-teman jadi 40 juta. Luar biasa kan? Ini benar-benar hebat banget teman-teman. Benar-benar returnnya besar banget. Yang penting kita tahu nih saham-saham mana yang memang bagus. Jadi di video sebelumnya saya udah pernah jelasin saham itu ada saham blue chip yang bagus, ada saham second liner, ada saham third liner. Kalau kita udah tahu saham yang ini fundamentalnya bagus, ini prospektif bisnisnya layak diinvestasikan, kita investasikan di waktu-waktu yang lagi diskon gitu, lagi krisis seperti tahun ini, kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa teman-teman. Nah, biasanya setelah kalian lihat ini, kalian langsung pengen banget nih investasi saham. Iyalah, returnnya bisa 50 kali lipat, 30 kali lipat, siapa yang nggak mau. Nah, cuman untuk dasar-dasar kalian pasti perlu ilmu. Dan saya sudah sediakan wadah. Oke, di sini Telegram kita di SS Indonesia Profit, Instagram kita di sekolah-saham.indonesia. Linknya sudah saya taruh di bawah. Untuk Telegram ini kalian bisa join gratis belajar saham bersama 11.000 member lainnya. Kalian bisa tanya-tanya, ada grup diskusinya juga, kita bakal jelasin. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tanya aja, kita bakal jelasin. Kalau kalian pengen buka rekening sekuritas, kalian nggak ngerti, kalian boleh tanya di sana, atau kalian bisa DM Instagram saya di Dennis_SLL. Ini juga ada TikTok saya di Dennis_SLL. Kalian bisa lihat TikTok saya itu bahas juga seputar investasi, saham, dan edukasi juga pembentukan karakter. Nah teman-teman stay tune aja, karena di Januari kita juga bakal
bikin kelas yang bener-bener khusus untuk kalian yang bener-bener mau serius investasi saham. Kita bakal bikin, kita bener-bener guide dari awal, dari bener-bener dari nol. Kalian yang nggak ngerti bakal kita ajarin, bakal kita edukasi sampai kalian menjadi investor mandiri yang bisa investasi mandiri di pasar saham. Tapi tenang aja, di grup Telegram yang SS Indonesia Profit ini kita bakal tetap sebar konten, analisa, kita bakal kasih edukasi, fundamental, teknikal, dan semuanya itu gratis, teman-teman. Kenapa? Kok kita mau kasih gratis? Karena memang tujuan saya dan dua partner saya lainnya ingin mengedukasi Indonesia supaya menjadi generasi yang melek investasi. Oke, jangan lupa join Telegram kita, follow Instagram kita, dan ini personal sosial media saya juga boleh di follow, TikTok, Instagram, dan tolong subscribe. Teman-teman, thank you banget untuk supportnya yang udah ikutin saya terus. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang baru mau mulai investasi saham. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang mau mulai investasi juga. Jangan lupa like video ini dan subscribe, teman-teman. Jangan lupa. Untuk teman-teman yang dari warga TikTok boleh absen di bawah seperti biasa. Saya bakal sapa kalian. Dan juga teman-teman yang nggak ngerti mau tanya apa, langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Dan juga apalagi ya, semangat belajarnya. Yang mau mulai investasi bisa langsung kita sama-sama belajar, semangat. Udah sih gitu aja. Support saya terus, sukses buat kalian semua. See you on next video.